Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfian Surya Abdullah. Saya dari kelas 1F, kelompok 7 dengan pembahasan materi matematika keuangan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama itu adalah deret ukur. Nah, deret ukur ini biasanya digunakan untuk menghitung pertambahan jumlah penduduk salah satunya, dan kita harus tahu apa itu deret ukur. Nah, deret ukur itu adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini ada contohnya. Contohnya itu ada beberapa deret suku. Yang suku pertama itu adalah 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Dimana dari deret-deret ini kita harus menentukan pembedanya. Nah, pembeda dari suku-suku ini adalah 2. Dari mana kita mengetahui pembedanya itu adalah 2? Caranya adalah membagi antara suku kedua dan suku pertama. Dimana 5 ini adalah suku pertama atau A, dan 10 ini adalah suku kedua. Jadi kita tinggal bagi aja teman-teman. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, itu adalah pembedanya. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari deret ukur, dimana rumus itu adalah Sn sama dengan A P pangkat N min 1. P ini adalah pembeda, A ini adalah suku pertama. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal teman-teman. Nah, contoh soalnya ini adalah kita harus menentukan berapa nilai suku ke 10 dari deret ukur di atas. Nah, deret ukur di atas ini yang dimaksud adalah deret ukur yang ini tadi teman-teman, 5, 10 sampai dengan 160. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tinggal kita lihat rumusnya yang ini, kita terapkan di bawah. Yang ditanya adalah jumlah nilai suku ke 10. Kita tulis di sini Sn-nya sama dengan S10 sama dengan A-nya kita ganti jadi 5 karena suku pertamanya adalah 5, P-nya atau pembedanya adalah 2, N-1-nya kita ganti dengan 10 dikurang 1, yaitu didapatkan hasil 5 dikali 2 pangkat 9 dengan hasilnya 2560. Nah, kita masuk ke dalam rumus untuk menentukan jumlah N suku. Nah, rumus jumlah N suku ini ada 2 teman-teman. Yang pertama ini adalah N sama dengan A dalam kurung 1 dikurang PN per 1 dikurang P, atau JN sama dengan A dalam kurung PN min 1 per P min 1. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah kita harus menentukan berapa jumlah sampai dengan suku ke 10 dari deret di atas. Nah, deret di atas ini lagi-lagi adalah yang ini teman-teman, yang 5, 10, 20. Nah, kita disuruh menentukan jumlah sampai suku ke 10-nya. Nah, tinggal kita masukin nih. Tadi rumusnya itu adalah JN. Nah, JN ini kita ganti dengan J10 karena yang ditanya adalah jumlah sampai dengan suku ke 10. Sama dengan A-nya kita ganti dengan 5, suku pertamanya. Nah, dalam kurung 2 dipangkat 10. Ya, 2-nya ini adalah pembedanya. 10-nya ini adalah yang ditanya soalnya. Min 1 per 2 min 1. Sama dengan kita mendapatkan nilai 5 dalam kurung 1023 per 1. 1 ini dapat dari sini nih, 2 dikurang 1. Nah, hasilnya dari perhitungan tersebut adalah 5115. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bunga majemuk dan bunga tunggal teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam pembahasan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal dan bunga majemuk ini biasanya kita terapkan atau digunakan dalam proses peminjaman uang atau investasi. Nah, di sini ada 2, bunga tunggal sama bunga majemuk. Nah, yang pertama ini kita masuk ke dalam rumus bunga tunggal terlebih dahulu. Nah, rumusnya ini adalah MN sama dengan M dalam kurung 1 plus NB. Nah, M itu adalah jumlah uang yang mula-mula disimpan. Kalau B itu adalah tingkat suku bunganya dalam persen. Nah, sedangkan N itu adalah periode perhitungan bunganya. Nah, itu adalah rumus bunga tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus bunga majemuk. Nah, rumus bunga majemuk ini adalah MN sama dengan M dalam kurung 1 plus B pangkat N. Nah, ini
Yang di kiri kanan ini adalah cara atau hitungan awal-awal untuk kita bisa tahu nih kenapa rumus bunga tunggal ini seperti ini, rumus bunga majemuk ini seperti ini, dan ini cara-caranya. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal aja biar lebih gampang dimengerti ya teman-teman. Nah, yang pertama ini, nah ini contoh soalnya teman-teman. Nah, diketahui nih M sama dengan 24 juta, B-nya sama dengan 20% per tahun, N-nya adalah 20 tahun. Nah, kita disuruh cari dalam hitungan bulan teman-teman. Nah, pertama kita mau nyari bunga tunggalnya. Kita harus lihat lagi rumus bunga tunggal itu apa. Nah, ini rumus bunga tunggalnya. Kita masukkan ke sini. M-nya adalah uang pertama kali mula-mulanya, yaitu 24 juta. Kita masukkan M, kita ganti jadi 24 juta, lalu dalam kurung 1 ditambah N. N itu adalah waktunya 20. Karena dalam kita disuruh mencarinya dalam hitungan bulan, kita kali dengan 12. Lalu kita kali dengan B. B-nya itu apa? 20% ya, atau tingkat bunganya, tingkat suku bunganya. Nah, kita kali dengan 1/12 karena itu hitungannya tahun ya kan. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kita sederhanakan, jadilah ketemu 5. 24 juta dikali 5 sama dengan 120. Nah, ini adalah hasilnya. Bunga tunggalnya adalah 120 juta. Untuk hitungan performa yang ini bebas ya teman-teman, karena banyak cara menghitungnya. Bisa langsung pakai kalkulator atau dicoret-coret nolnya, nanti langsung ketemunya angka 5. Nah, bagaimana untuk mencari bunga majemuknya? Nah, soalnya sama teman-teman. M-nya 24 juta, B-nya 20% per tahun, N-nya 20 tahun, dan dalam hitungan bulan. Nah, rumus bunga majemuk itu apa? Kita lihat lagi di sini. Rumus bunga majemuk MN sama dengan M dalam kurung 1 plus B pangkat N. Nah, kita tinggal masukin nih, MN-nya sama dengan M20 sama dengan 24 juta. M-nya ya. Terus dalam kurung 1 plus 20 per 100 dikali 1 per 12. Ini 20 per 100 adalah suku bunganya. Di 20% itu kan sama dengan 20 per 100. Kita hitung dengan 1 per 12 dipangkat 240. Nah, pasti bertanya-tanya ya, 240 itu didapat dari mana? Nah, 240 itu adalah perhitungan 20 dikali 12. Itu biar apa namanya, hasilnya seimbang gitu teman-teman. Jadi 240. Nah, kita tinggal hitung teman-teman. Di sini 24 juta ditambah 1 ditambah 1 per 60. Nah, 1 per 60 itu dari sederhana angka ini, 20 per 100 dikali 1 per 12, sederhananya adalah 1 per 60 pangkat 240. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator itu kurang lebih hasilnya adalah 1,2 M. Nah, itu adalah penjelasan mengenai matematika keuangan teman-teman, mulai dari deret ukur dan pembahasan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Future value of an annuity atau nilai yang akan datang dari anuitas. Yang pertama, kita harus tahu anuitas itu apa. Anuitas itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini tuh anuitas tuh kita menerima atau membayar uang secara periodik, jumlahnya tuh sama, nggak boleh beda-beda, dan jangka waktunya tuh juga harus sama. Rumus yang digunakan yaitu FVA sama dengan PMT buka kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, keterangannya itu FVA itu adalah Future Value Annuity atau nilai yang akan datang pada anuitas. Dan PMT itu adalah payment atau pembayaran secara periodik. Dan I itu singkatan dari interest yang artinya bunga, dan N adalah jangka waktu anuitas.
Mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Mowgli menabung setiap tahun sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai di akhir periode 4? Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa PMT atau payment yang kita bayar itu sebesar 1 juta rupiah. Dengan bunganya itu 10%. Dan yang ditanya berapa nilai di akhir periode 4. Nah, mari kita masukkan rumusnya. FVA sama dengan PMT buka kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Kita masukkan angkanya. 1 juta buka kurung 1 plus 10% pangkat N min 1 per 10%. 1 sama dengan 1 juta buka kurung 1 plus 0,1 kurung pangkat 4 min 1 per 0,1. 1 juta buka kurung 1,1 pangkat 4 dikurang 1 per 0,1 sama dengan 1 juta buka kurung 1,4641 dikurang 1 per 0,1 sama dengan 1 juta buka kurung 0,461 dibagi 0,1. Hasilnya yaitu sama dengan 4.641.000. Nilai sekarang pada anuitas dimaksudkan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nilai sekarang dari anuitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. PV sama dengan P1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N per I, dengan PV adalah nilai sekarang atau present value, P adalah jumlah yang dibayarkan secara periodik, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Contoh, berapakah nilai sekarang dari uang sejumlah 100.000 yang akan diterima setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per bulan? Yang pertama itu diketahui P-nya adalah 100.000, I-nya adalah 6%. 6% ini didapat dari 2% per bulan dikali setiap 3 bulan karena diterima setiap 3 bulan. Terus N-nya adalah 4. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, sedangkan di contoh ini diterima setiap 3 bulan, jadi 12 dibagi 3. Lalu ditanyanya adalah PV. Jadi PV sama dengan P 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I sama dengan, lalu kita masukkan P-nya itu adalah 100.000. 1 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat min 4 per 0,06.
06. 06 ini bentuk lain dari 6%. Lalu kita tambahkan 100.000, 1 kurang ini kita tambahkan menjadi 1,06 pangkat min 4 per 0,06. Terus selanjutnya itu 100.000. Ini adapun hasil dari 1,06 pangkat min 4 yaitu 1 dikurang 0,79 20 93 6 6 3 2 per 0,06 sama dengan 100.000. Ini lupa. Lalu kita kurangkan bagian ini menjadi 0,279063368 per 0,06. Maka nilai sekarangnya adalah 346.510,50. Ya, ini dari sini. Demikian materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi mungkin saja ada kesalahan kata atau pernyataan yang kurang dapat dipahami ataupun materi yang kami sajikan itu kurang lengkap. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan dari teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.